Shalom teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum aku ajak teman-teman berdoa, aku mau kita sama-sama nyanyiin satu buah lagu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua ya Tuhan. Terima kasih karena kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Aku mau nanya, ini suara putus-putus di tempat aku doang atau kalian juga ya? Maksudnya kayak hilang suaranya. Di tempat aku cuma kedengeran gitar. Sama gitarnya lebih kenceng di tempatku. Oke, berarti emang sinyal kali ya? Sinyal di aku jelek. Kayaknya deh. Gak apa-apa, kayaknya lanjut yuk. Tapi masih aman kok, kayak ini nggak parah. Oke. Kita langsung lanjut ke lagu yang kedua. Aku mau ajak teman-teman buat nyanyi satu buah lagu. Kita mau bilang betapa baiknya Engkau Tuhan. Aku mau kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lebih semangat ya teman-teman.
teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, teman-teman ada yang mau sharing buat kebaikan Tuhan minggu-minggu ini yang kalian alami di sekolah, mungkin di kantor, dimanapun. Ada? Cepi enggak? Nia, ada enggak Nia? Karin? Nggak ada. Yang lain? Niko nggak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke lagu selanjutnya. Kita mau siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Ko Yonatan. Aku mau ajak teman-teman nyanyi lagu Siapkan Hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Dari awal aku mau ajak teman-teman lebih sungguh-sungguh ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Silakan Koyo, aku serahkan ke Koyo. Silakan Koyo. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Bisa dengar suara Koyo? Oke, alright. Senang sekali bisa bertemu kembali pada malam hari ini di kelompok YouTube bersama. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang arti kelahiran Yesus. Beberapa minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang topik-topik dengan Natal. Yang pertama kita sudah belajar tentang gembala-gembala, dan yang kedua kita belajar tentang Herodes dan orang Majus, dan yang terakhir pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama di-equip bersama tentang arti kelahiran Yesus. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali untuk dikumpulkan untuk kelompok youth tunggu bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan juga untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan dan juga untuk disegarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semuanya ya Tuhan untuk mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan sehingga kami boleh memaknai akan arti kelahiran Yesus di dalam kehidupan kami. Engkau yang lahir di dalam kehidupan kami, Engkau yang lahir di dalam kesederhanaan, Engkau menjadi Tuhan dan Engkau menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Tuhan sebab kami boleh dan mau ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti kelahiran Yesus. Buat teman-teman, apa sih arti kelahiran Yesus? Apakah hanya sekedar Yesus lahir? Apakah hanya sekedar bahwa Yesus itu lahir di 2000 tahun yang lalu dan kita merayakan setiap tahunnya dengan acara Natal? Apakah ada sesuatu yang kita ingat? Apakah ada sesuatu yang kita dapat pelajari? Apakah yang dapat kita maknai tentang kelahiran Yesus Kristus? Memang kelahiran Tuhan Yesus atau Natal yang kita peringati setiap tahun, mungkin pada tahun ini tahun yang sangat berbeda, yang tidak biasanya. Karena kita boleh ibadah online, kita melakukan aktivitas secara online, kita melakukan banyak hal lewat online. Tetapi apakah yang dimaksud dengan kelahiran Yesus Kristus di masa-masa pandemik, di masa-masa kita tidak bisa beribadah bersama-sama, di mana masa-masa ini kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka? Apakah kehadiran Yesus hadir di dalam esensial seperti keadaan seperti ini? Apakah kehadiran Yesus itu kita rasakan bersama-sama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Apakah kita bisa merasakan kelahiran dan kehadiran Yesus mungkin di tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu ke depannya? Apakah mungkin terjadi COVID-19 ini sepanjang tahun atau apakah kita tidak tahu ke depannya? Tapi biarlah pada malam hari ini kita boleh dibukakan tentang makna dari kelahiran Yesus itu sendiri. Biasanya kalau kita merayakan Natal, pasti dengan suasana yang meriah. Pasti dengan kado. Pasti gereja-gereja sudah mempersiapkan dengan banyak hal. Pasti kita sudah mendengar lagu-lagu Natal.
Pasti di jalanan-jalanan kita sudah melihat cantiknya, kita bisa melihat lampu yang sangat mewah menghiasi dan mendekor semuanya untuk mempersiapkan Natal. Tetapi yang menjadi momen, tetapi yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apakah itu sebuah arti Natal? Apakah itu arti kelahiran Yesus di antara gemerlapan dunia, di antara mempersiapkan semuanya? Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Bagaimanakah dengan hati kita ini? Apakah kita menyongsong, apakah kita menyambut kelahiran Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Teman-teman, bentar. Sukacita Natal. Apakah Natal hanya sekedar acara bersukaria, makan, minum, kumpul, mengirim ucapan, tukar kado, memakai pakaian dan sepatu baru, menyaksikan atraksi hebat di gereja? Apakah hanya itu sekedar kita bisa merayakan setiap tahunnya Natal? Teman-teman, kita tahu dan kita mengerti bahwa Yesus itu lahir di dalam kesederhanaannya. Bahwa Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan, dia mau melihat dan dia ingin bertemu dengan kehidupan kita semuanya. Apakah hanya sekedar itu saja kita hanya untuk bersukaria, makan, minum, kumpul, ataupun banyak hal? Tidak hanya itu teman-teman, bahwa rencana dan keselamatan Allah itu sudah terjadi dan sudah direncanakan sebelumnya. Kelahiran Yesus merupakan rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sejak Allah menciptakan manusia dan tahu kehidupan manusia yang berdosa dan naturnya manusia itu berdosa, jauh-jauh hari Allah sudah merencanakan, jauh-jauh hari Allah sudah menyelamatkan dan punya ide untuk menyelamatkan manusia. Dan ini adalah ditafsirkan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Teman-teman, ketika Koyul mempersiapkan tentang arti kelahiran Yesus, apa sih arti kelahiran Yesus itu sendiri? Apakah hanya mengerti bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak, teman-teman. Tapi kalau kita melihat jauh sebelumnya ketika Tuhan Yesus lahir, bahkan dinubuatkan di dalam perjanjian lama, mereka merindukan sesosok pembebas. Mereka merindukan sesosok yang dapat mengerti dan memahami mereka. Mereka dapat membebaskan dosa mereka. Dan inilah rencana dan rancangan Allah di dalam perjanjian lama. Mari teman-teman kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yesaya 9 ayat 5 dan Yesaya 7 ayat 14 dan Mika 5 ayat 1. Saya minta Karin boleh membaca di Yesaya 9 ayat 5. Sebentar ya, aku cari. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, terima kasih. Berikutnya mungkin siapa ya? Cepi, boleh Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Yang terakhir mungkin Antonia boleh bantu baca dari Mika 5 ayat 1.
Mika 5 ayat 1, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Oke, teman-teman, ini adalah perjanjian lama, di mana mereka merindukan akan kelahiran Yesus, kelahiran sesosok seorang pembebas. Dikatakan di Yesaya 9 ayat 5, bahwa namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini mereka melihat dan mereka boleh mengerti akan bernubuat, akan bahwa penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Banyak orang tidak mengerti tentang nubuat. Tetapi oleh Nabi Yesaya dan Mika terus mengumandangkan tentang keselamatan, terus mengumandangkan tentang Raja Damai, terus mengumandangkan tentang sesosok pembebas dan penyelamat di suatu hari. Jadi teman-teman, Sang Pembebas, dengarkanlah kami. Kita tahu cerita Moses, bahwa Moses membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Apakah yang dimaksud dengan Sang Pembebas? Sang Pembebas ini artinya yang akan menyelamatkan dan memulihkan keadaan umatnya. Kita tahu bahwa natur manusia adalah orang-orang yang berdosa. Jadi mereka tidak bisa membebaskan dirinya sendiri karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi pada hakikatnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berdosa, yang mempunyai natur berdosa dan harus dimurkai oleh Allah karena berdosa. Tapi kita juga diingatkan bahwa mereka juga mengidamkan umat bahwa ada kedatangan seorang raja yang diurapi, yang mampu membawa bangsa mereka menuju kejayaan. Mereka berkeyakinan bahwa Mesias yang diidam-idamkan itu akan datang dan kemudian berasal dari keturunan Daud. Kita tahu cerita Daud. Setelah Daud, mereka tidak ada lagi pengganti yang sebaik Daud. Dan mereka berharap, mereka mendambakan, mereka menginginkan sebuah raja yang akan datang dan kemudian berasal dari keturunan Daud. Jadi teman-teman, di dalam perjanjian lama mereka mengidamkan, mereka menginginkan seseorang yang dapat membebaskan mereka. Apalagi kita tahu bahwa cerita pembuangan pada masa Babel. Jelas sekali mereka membutuhkan, jelas sekali mereka menginginkan ada seseorang yang dapat membebaskan mereka dari masa pembuangan. Jadi teman-teman, di dalam masa perjanjian lama ini mereka merindukan seseorang, mereka merindukan. Maka dari itu nabi-nabi ini bernubuat bahwa ada seorang anak yang akan lahir yang akan membebaskan. Tetapi mereka belum mengetahuinya. Mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Tapi Nabi Yesaya dan Mika terus mengumandangkan tentang nubuat, tentang bahwa ada seorang anak manusia yang akan datang membebaskan kita semuanya. Baik di dalam kehidupan kita naturnya sebagai manusia, orang yang berdosa, ataupun kita untuk dibebaskan dan dari rasa bersalah dan kita menuju kejayaan itu sendiri. Yesus, pengharapan bagi seluruh dunia. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus ini menjadi pengharapan bagi seluruh dunia. Kadang kita tidak tahu di dalam kehidupan dunia ini, bagaimanakah kita memiliki pegangan dalam kehidupan ini jikalau kita terus dalam dosa, natur kita sebagai dosa. Maka daripada itu Yesus hadir di dalam kesederhanaannya. Maka dari itu Yesus hadir menjadi manusia untuk memberikan hidupnya di dalam kehidupan kita. Dan menjadi satu-satunya pengharapan bagi semua banyak orang untuk yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Lukas 1, 26 sampai 28.
boleh dibaca Kakak Irma, Lukas 26, terus nanti bergantian dengan Henok mungkin. Lukas 1 ayat 26 ya, Ko? Ya. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Oke, 27. Henok, boleh dibaca? 27, Hen. Ya, sorry. Ya. Aduh, ada ya. Pada seorang perawan yang bertunangan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Terima kasih, Henok. Nah, sama. 28, Tasya boleh dibaca? Ya, bentar ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Oke, terima kasih Tasya. Nah, kita tahu cerita ini ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas ayat 2, di Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah bagaimana kita bisa mengerti pengharapan. Pengharapan itu hadir lewat Yesus Kristus, dia hadir. Diberitakan tentang kelahiran Yesus lewat Maria. Ya, dan kita tahu bahwa cerita Maria itu dia adalah perempuan yang mungkin masih belia ya, tetapi Allah mempercayakan kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang anak dan seorang pembebas, dan disebut sebagai Tuhan Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita. Tapi apa sih arti kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama, dia datang untuk memberi kasih karunia. Kita tahu di ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Teman-teman, apa sih maksud kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian. Kasih karunia adalah anugerah Allah. Ya, di sini adalah Maria, sesosok seorang perempuan Maria yang mungkin belia, mungkin lugu, mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi diberi kepercayaan, diberi anugerah, diberikan sesuatu untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, yang anak ini akan diberi nama Yesus Kristus yang akan menyelamatkan setiap dosa manusia. Apakah itu sebuah kasih karunia untuk Maria? Itu dinamakan kasih karunia. Itu dinamakan amazing grace untuk Maria. Dan kuncinya adalah Maria percaya kepada malaikat yang disampaikan untuk Maria, bahwa berita tersebut adalah berita sukacita. Tapi yang terpenting adalah anugerah Allah terbesar adalah keselamatan. Teman-teman, kita tahu di dalam Efesus 2, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bukan karena talenta yang kita miliki, bukan karena banyak hal yang kita miliki, tetapi itu semuanya adalah pemberian, tetapi itu semuanya adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, jadi janganlah bermegah di dalam kehidupan kita. Biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita diberi kasih karunia, karena kita dimampukan Allah untuk melakukan banyak hal tersebut, dan kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama halnya dengan Maria. Maria yang tulus hatinya, Maria yang percaya kepada Tuhan, dia mengambil dan dia mengandung. Bayangkan aja seorang Maria dan Yusuf. Dia bertunangan, bahkan belum menikah, tetapi tiba-tiba dia mengandung. Kira-kira bagaimana teman-teman
pada zaman itu, atau enggak pada sekarang, belum menikah tetapi sudah mengandung. Itu menjadi cemar bukan? Tapi Maria menerimanya, tetapi Maria dengan tulus dan dia tahu bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi teman-teman, ini adalah anugerah terbesar yang dapat kita terima melalui keselamatan Yesus Kristus. Bukan semata-mata kebaikan, bukan semata-mata akan apa yang kita miliki, tetapi itu adalah anugerah Allah. Kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang sangat tidak terbatas, yang tidak terbendung di dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu kita boleh sambut Allah, sambut Tuhan Yesus di malam hari ini dan juga untuk kelahiran Yesus. Maka dari itu teman-teman, oh tias dalem lir samudro, bludak kang katresnanan, siang ratni ulun samyang nyuwun linu bareng. Hatinya itu seluas samudra, berlimpah cinta kasih. Ia sanggup menampung semua orang dalam cinta kasihnya. Teman-teman, ini saya melihat ada quote ya dari Instagram yang Koyo follow dan ini sangat menyentuh ketika Koyo baca dan diartikan sangat dalam sekali. Bahwa hatinya itu seluas samudra, berlimpah cinta kasih, ia sanggup menampung semua orang dalam cinta kasihnya. Bayangkan aja teman-teman, Tuhan Yesus, dia adalah seorang raja. Dia datang kepada kita semuanya, dia datang menjadi manusia, dia menjadi seorang hamba. Dan cintanya itu adalah cinta yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ia sanggup menampung semua orang dalam cintanya. Kadang kita melupakan akan cinta Tuhan. Terkadang kita tidak memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi cintanya itu selalu hadir. Tetapi cintanya itu menampung untuk semua banyak orang. Pada malam hari ini biarlah kita bisa melihat dan kita bisa mengerti dan kita bisa mengenang akan cintanya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Arti kelahiran Yesus. Cintanya yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita boleh belajar tentang dia datang untuk mengubah status. Kita tahu Maria di ayat 48 kalau kita baca secara terus ya. Di ayat 48 lalu kata Maria jiwaku ayat 48 maaf. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kerendahan hati dari hambanya, Maria. Bayangkan teman-teman kalau seorang dipercayakan, apalagi ini mempercayakan mengandung gitu. Kayaknya enggak banget gitu loh ya. Bahwa tiba-tiba apalagi belum menikah, tiba-tiba mengandung, tetapi ini Tuhan mempercayakan Maria untuk mengandung, untuk melahirkan seorang anak manusia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu Maria memiliki iman yang sangat besar dan menerimanya dan menjadi keyakinan. Dan yang kedua, ia memperhatikan kerendahan hati Maria untuk menerimanya secara sukacita, secara damai sejahtera. Dan yang berikutnya, ia meninggikan orang-orang yang rendah. Teman-teman, kalau kita tahu Maria, kalau kita tahu Yusuf adalah pekerja, ya kita tahu bahwa dia adalah pekerja tukang kayu. Dan kita juga mendengar kemarin Kaniko berbicara tentang gembala. Oke, itu adalah orang-orang yang mungkin dari golongan yang rendah. Tetapi Tuhan Yesus hadir, dia datang untuk mengubah status kehidupan. Bahwa dia hadir di dalam kehidupan setiap manusia. Maka dari itu, tak heran kalau terkadang manusia tidak mengetahui rencana dan rancangan Allah. Mungkin di dalam perjanjian baru, atau mungkin di dalam perjanjian lama, mereka tidak tahu akan arti kehadiran Tuhan Yesus. Sesosok kehadiran Yesus, sesosok kehadiran manusia, itu digambarkan seseorang yang dapat memerintah, seseorang yang dapat berpolitik mungkin, seseorang yang dapat menggulingkan segala sesuatu. Tapi sangat berbeda sekali
Apa yang dipikirkan manusia, dipikirkan oleh Tuhan itu sangat berbeda. Pemikiran Tuhan, dia menghadirkan Yesus sebagai sesosok anak manusia yang hadir, yang sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan lahirnya di kandang domba. Itulah Allah yang menghadirkan Yesus Kristus. Dia datang untuk mengubah status. Dia datang dengan kesederhanaannya. Tetapi dia mau menjadi seorang manusia yang menyelamatkan dosa. Tetapi status ini sudah diubah oleh Tuhan. Sehingga setiap orang menyebut dia sebagai orang berbahagia. Wow. Yang disebut sebagai berbahagia. Ketika domba-domba ini menerima sebuah panggilan, apakah mereka tidak mau melakukannya ataukah mereka menerimanya dengan sungut-sungut? Tidak. Mereka menerimanya dengan berita yang sangat sukacita sekali. Mereka sempat berpikir, siapakah golongan domba-domba dan siapakah kita ini dipercayakan untuk menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Disinilah kita mengetahui bahwa ini disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan pakai, karena Tuhan pilih mereka. Dan mereka diberkati. Sekarang manusia sudah dibenarkan menjadi orang-orang yang benar dan menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak memperhatikan tentang status, tidak memperhatikan tentang golongan, tidak memperhatikan apapun itu. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, dia datang untuk mengubah status kehidupan manusia. Dan yang berikutnya yang dapat kita pelajari adalah dia datang untuk menyatakan mujizatnya. Teman-teman, Natal adalah perwujudan mujizat Allah bagi manusia. Banyak peristiwa yang sifatnya kejadian, keajaiban terjadi dalam peristiwa Natal. Kita tahu perawan mengandung yang kita sudah bahas tadi Maria. Itu rasanya nggak mungkin. Tetapi oleh keajaiban. Tetapi ini adalah dari Roh Kudus sendiri yang dimampukan sehingga Maria dapat mengandung dan melahirkan anak manusia. Sudah tua mandul tapi tiba-tiba mempunyai anak. Kita tahu cerita Elizabeth. Ya. Dan yang ketiga, di antara mujizat-mujizat itu yang terbesar adalah peristiwa Natal, yaitu Allah menjadi manusia. Bagaimana mungkin ketika Allah ada di surga, ketika Allah mengetahui dan merencanakan sebuah rancangan yang sangat besar untuk kehidupan manusia, bahwa manusia ini tidak bisa melepaskan dari dosa. Dia hadir, dia datang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Arti kelahiran Yesus, dia datang untuk menyatakan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari Maria, dari Elizabeth, dan kepada Yesus Kristus, dia hadir untuk kita semuanya. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari, dia datang untuk menyertai. Di ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Malaikat ini menyapa Maria dengan berita tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan itulah yang memampukan Maria menerima tugasnya. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan menyertai itu? Menyertai itu adalah Tuhan sendiri yang menyertai. Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita. Rasanya mungkin kita tidak tahu. Rasanya mungkin kita tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan itu menyertai. Penyertaan Tuhan atas kehidupan Maria. Tidak hanya kehidupan Maria, tetapi di dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kita dimampukan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, kita tidak pernah lupa akan penyertaan Tuhan. Mungkin kita bisa kuliah, mungkin kita bisa terhindar dari COVID, mungkin kita bisa makan, mungkin kita bisa tinggal, kita bisa mendapatkan banyak fasilitas ataupun keluarga.
bahwa itu adalah penyertaan Tuhan. Ingat teman-teman, itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidaklah hal yang sangat besar yang kita terima. Penyertaan Tuhan kita sadari dengan hal yang kecil. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat teman-teman satu dengan yang lain, meskipun kita kangen ketemu dengan teman-teman yang lain. Tapi penyertaan Tuhan terbukti sampai saat ini. Kita bisa beribadah online, kita bisa bertatap muka. Sadarilah teman-teman bahwa Dia datang untuk menyertai. Ketika kita dalam hidup kita terjadi banyak hal yang kita tidak tahu. Mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan hadir untuk menyertai. Jadi teman-teman, apakah makna Natal bagi kita? Apakah makna Natal bagimu? Di tengah-tengah kamu berdiri, mungkin dia tidak kamu kenal, mungkin dia tidak kita kenal. Kedatangan Kristus itu sudah semakin dekat. Keselamatan itu sudah ada di depan mata kita. Dan bukan hanya itu juga, hari ini kita pun diajak untuk bersukacita karena keselamatan itu ada di antara kita. Sang Juru Selamat itu sudah ada dan sudah berdiri di tengah-tengah kehidupan kita dalam sangat sederhana. Teman-teman, kehadiran Tuhan Yesus dan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak tampil ataupun tidak hadir di dalam kemewahan. Tidak hadir dan tidak lahir di dalam istana yang sangat mewah sekali. Atau mungkin di dalam sebuah gedung yang sangat bagus. Ataupun di dalam hotel yang sangat bagus. Kita tahu cerita bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersukacita karena Yesus Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa melihat sesosok Yesus itu lahir. Sesosok Yesus yang hadir yang dapat kita jumpai di dalam banyak hal yang kita dapat rasakan. Maka dari itu teman-teman, di tengah-tengah kamu berdiri, di tengah-tengah kita, Tuhan tempatkan dimanapun kita. Mungkin dari teman-teman, kita tidak mengetahuinya. Tetapi itu adalah bagaimana rancangan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita yang kita mungkin tidak tahu bahwa Tuhan itu hadir, menyertai, dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang dahulu, pada zaman dahulu mungkin berharap bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu mungkin secara power, ya, secara punya kekuatan, secara dapat mengendalikan alam semesta ataupun banyak hal. Tapi toh ternyata tidak demikian. Kedatangan Yesus sangat istimewa. Kedatangan Yesus sangat sederhana sekali. Kedatangan Yesus seorang bayi yang ditampilkan dan diberikan dan ditidurkan di atas palungan. Kecil, sederhana, dan jauh lebih terbatas dalam kehidupan kita. Ketika engkau dilahirkan dan menjalani hidup ini, mungkin dibandingkan dengan Tuhan Yesus pada waktu lahir sangat jauh berbeda. Nah, teman-teman, itulah keistimewaan Tuhan Yesus. Dia hadir di dalam kesederhanaan. Jadi teman-teman, pemikiran bahwa keselamatan itu harus yang powerful. Keselamatan itu harus kita pikirkan secara yang spektakuler. Keselamatan itu dipikirkan secara yang sangat besar yang dapat kita lihat secara nyata. Tapi dapatkah kita berpikir bahwa keselamatan, bahwa Yesus itu hadir di dalam kehidupan itu dengan hal yang paling kecil, yang paling sederhana. Jangan lupa teman-teman bahwa keselamatan itu lebih sering kita dapatkan, lebih kita dapat secara sederhana dalam kehidupan hari lepas hari kita. Kita bisa melewatinya. Contohnya mungkin kita bisa membantu teman kita. Contohnya kita bisa menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita. Contohnya mungkin kita bisa social distance gara-gara COVID ini. Kita mengurungkan diri untuk tidak keluar. Atau mungkin kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Atau bisa
memikirkan banyak hal yang kita bisa pikirkan. Jangan memberikan keselamatan, jangan berpikir tentang sesuatu yang dapat kita berikan adalah bentuk hal yang paling besar. Tetapi bagaimanakah dengan sesama kita yang sedang membutuhkan? Itu adalah hal yang paling kecil yang dapat kita hadirkan. Itu adalah sesosok yang paling kecil, yang paling sederhana yang dapat kita berikan untuk mereka. Bahkan saking mudahnya mungkin kita tidak bisa mengenalinya. Teman-teman, bagaimanakah Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita? Apakah kehadirannya itu sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu hal yang sangat besar yang harus kita lakukan? Hal yang paling kecil pun kita kadang tidak sadari. Bahwa penyertaan yang paling kecil pun Tuhan menyertai. Bersukacitalah karena kisah yang dapat kita lalui saat ini. Kita dapat bertemu dengan banyak hal. Mungkin di tempat kerjaan kita, mungkin di tempat sekolah kita, mungkin di tempat di dalam pelayanan kita, ataupun banyak hal yang kita jumpai. Itu menjadi bagian dari kisah kita yang mau Tuhan pakai. Jadi teman-teman, rejoice once again. I said rejoice. Mungkin kita bisa berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Karena ini menjadi bagian dari cerita Tuhan. Karena kisah itu sangat amat dekat denganmu. Bahkan mungkin itu menjadi kisahmu sendiri. Kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah menerima Yesus Kristus itu lahir di dalam hidup kita. Dapatkah kita membagikan kisah ini kepada semua orang? Dapatkah kita membagikan kelahiran Yesus ini yang sudah kita terima untuk orang lain? Teman-teman, pada malam hari ini, biarlah kita mengartikan arti kedatangan, arti kelahiran Yesus Kristus, bukan dengan sesuatu hal yang besar, bukan hal sesuatu yang tampak jelas yang dapat kita lakukan. Tapi mari kita melakukannya dengan hal yang paling kecil, yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Dan itu menjadi bagian dari kisah kita untuk dapat memberitakan kisah Natal. Selamat menyambut kehadiran Yesus dan selamat menyambut kehadiran Natal. Dan biarlah Natal pada momen hari ini, Yesus benar-benar lahir di dalam kehidupan kita. Yesus benar-benar hadir menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Di dalam kesederhanaannya, di dalam ketidakmampuannya, kita dimampukan untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali diingatkan. Kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar akan arti kelahiran Yesus. Engkau yang lahir di dalam kesederhanaannya. Dan Engkau menjadi Tuhan dan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk membebaskan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau hadir, Engkau menyertai dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Natal pada malam hari ini, biarlah Natal di tahun ini, bukan hanya sekedar Natal yang boleh kami lewati setiap tahunnya. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh membukakan hati kami Tuhan. Bahwa Engkau hadir dan menyertai dan selalu menemani dan selalu menjagai. Berikan kami kekuatan dan berikan kami sukacita untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah Yesus Kristus boleh lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih Koyo untuk firman yang telah disampaikan. Semoga setiap dari kami yang mendengarkan bisa merasa terberkati ya teman-teman. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk nyanyiin satu lagu terakhir. Nanti boleh minta tolong Kaniko untuk tutup ya setelah kita nyanyi.
dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Silakan, Niko. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini lewat firman Tuhan yang kau boleh beritakan lewat mulut Koyo. Kami boleh sekali lagi belajar dan ingatkan bagaimana seharusnya kami meresponi kelahiran-Mu, meresponi Natal, seperti Maria meresponi Natal itu bagi dia. Tuhan, seringkali kami lupa, seringkali kami tidak sadar dan menganggap Natal sebagai suatu hal yang klise, suatu hal yang biasa bagi kami. Karena setiap tahun kami menjalaninya, setiap tahun kami sudah mendengarkannya. Tapi dalam kondisi seperti saat ini, di dalam kondisi pandemi yang ada, tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh benar-benar memaknai Natal. Dan kami boleh meresponi kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Sama seperti Maria meresponi kedatangan-Mu di dunia ini. Ingatkanlah kami dan sadarkanlah kami bahwa Engkau datang ke dunia ini bukan hanya untuk lahir, tetapi juga untuk mati bagi setiap kami yang tidak layak ini. Dan Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami
dari jerat dosa dan maut, supaya kami beroleh keselamatan dan beroleh sukacita, beroleh kedamaian dari Engkau sendiri. Tolonglah kami Tuhan, hanya tinggal beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal. Kami rindu Natal di tahun 2020 ini tidak berjalan dengan lalu begitu saja, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kiranya Tuhan juga boleh ubahkan hati setiap kami, sama seperti hati Maria. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Niko, terima kasih Koyo, terima kasih semua yang udah gabung hari Terima ini. kasih Koyo Thank you untuk Koyo, pelayanannya. thank you Terima Kak kasih Irma, Ani. thank you Antonia untuk pelayanannya. Thank you semua yang udah join. Oh iya, kita punya pengumuman nih. Pengumuman ya, aku pengen kasih tahu, jangan lupa join Komsel Jumat ini, temanya mengasihi musuh yang akan dibawakan oleh Cibel dan pemimpin pujiannya Jessica. Jangan lupa join ya guys, jam 7 malam hari Jumat. Dan next pengumuman ya, kita mau ada acara Old and New. Tepuk tangan dulu dong di rumah, tepuk tangan. Udah aku ribut banget. Kita akan adain di tanggal 31 Desember jam 7 malam ngumpulnya di Koyo House. Oke. Kita bakal bikin acaranya di rumah Kokoyo dan Cijo. Dan dress code-nya kita pakai pajamas, baju tidur. Oke. Jangan lupa pakai baju tidur. Yang nggak pakai baju tidur, backlist gak boleh datang. Oke. Ini jadi pakai pajamas. Bercanda guys. Terus berikutnya kita akan ada tuker kado. Tuker kadonya itu seharga 50.000. Oke, tidak kurang tidak lebih 50.000. Dibungkus pakai kertas koran. Oke, sekian. Apakah kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Apa yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau Koyo ada yang mau ditanyakan kok? Pakai pajama ya, jadi ya. Sepertinya sudah Tiba-tiba jelas. tuan rumahnya nggak tahu gitu. Guys.